untuk kegiatan-kegiatan seperti pernikahan biasanya ada motif Sidorejo. Nah, ya dari filosofinya sudah terlihat dari nama batik tersebut. Nah, mungkin seperti itu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi kita ya Mas ya. Ketemu lagi Bu Elo. Alhamdulillah, tampaknya Desa Kemiren sekarang udah tambah kondang ini ya. Dari 2 atau 3 tahun lalu saya ke sana ya. Alhamdulillah. Baik kawan lawasan semuanya. Alhamdulillah kita sudah tersambung dengan Kang Eday, Ketua Pokdarwis Desa Kemiren, kelompok sadar wisata. Leres ya Mas Jim? Iya, betul Bu. Baik. Nah, nanti kita akan ngobrol. Mungkin teman-teman sebentar lagi kan long holiday ya, liburan panjang. Teman-teman, kawan-kawan sekolah semuanya, kalau mau cari-cari inspirasi, enaknya mau liburan kemana, saya sarankan ke Desa Kemiren. Karena saya sendiri sudah pernah ke sana. Jadi ngasih rekomendasinya ini berdasarkan pengalaman sesungguhnya ya Mas ya. Dan jangan lupa, selain di Desa Kemiren itu indah permai, ada sawahnya, kemudian nanti kulinernya, ada juga kopinya, dan juga pasti akan ada batiknya, karena kita akan ngobrolin atau diskusi seputar batik. Baik, Kang Eday, sebelum kita jauh ya, sebenarnya Pokdarwis itu apa sih Mas? Mungkin ini juga bisa teman-teman kawan lawasan kan juga banyak juga kawan-kawan di desa wisata ya. Siapa tahu juga menginspirasi kawan-kawan semua. Sebenarnya Pokdarwis itu apa? Kemudian itu di bawah apa kementerian atau badan apa? Monggo. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Bu Elo atas jam sore hari ini. Ya, mohon maaf agak sedikit terlambat tadi untuk live-nya. Jadi mungkin sebelumnya para ini ya teman-teman yang di live sekarang ini, perkenalkan nama saya Adi. Ya, tadi Bu Elo panggil saya Kang Eda ya. Karena saya bahasa Osing ya bahasa Osing, huruf I di akhir kalimat dibaca I. Jadi Edi menjadi Eda, kemudian Banyuwangi menjadi Banyuwangi. Itu sekilas tentang dialek kami yang di Osing Banyuwangi. Nah, mengenai Pokdarwis yang dikulik mungkin sore hari ini, Pokdarwis merupakan singkatan dari kelompok sadar wisata. Kelompok sadar. Jadi kami memang salah satu kelompok yang di desa, khususnya di Desa Kemiren ya saat ini. Kami fokus di mengembangkan pariwisata untuk menyadarkan masyarakat terkait potensi wisata yang ada di Desa Kemiren khususnya. Nah, untuk Pokdarwis sendiri sebetulnya tidak hanya di desa, tidak hanya di Kemiren. Pokdarwis cukup besar di beberapa wilayah. Kalau untuk kabupaten sendiri, kami memang ada perkumpulan di Banyuwangi yang mengumpul menjadi satu, yakni di bawah Asosiasi Pokdarwis Banyuwangi, APB, Asosiasi Pokdarwis Kabupaten Banyuwangi. Nah, kalau untuk saya sendiri di ranah desa, khususnya Kemiren, kebetulan memang di Kemiren sendiri terdiri dari beberapa kaum milenial, Bu. Jadi agak beda. Jadi dari Kemiren banyak diikuti oleh teman-teman yang masih usia muda, 20 tahunan. Ya, 25. Intinya Pokdarwis kelompok yang dibentuk oleh pemerintah ya, pemerintah. Kalau untuk kami legalitas sementara pemerintah desa, kemudian ada dari Dinas Pariwisata. Kami juga mengarah ke legalitas yang lebih tinggi untuk kami ajukan ke ranah ini Bu ya, legalitasnya. Karena untuk Pokdarwis ini sebetulnya kami adalah lembaga yang non profit. Kami memang bergerak sosial untuk menyadarkan masyarakat di Desa Kemiren khususnya, kalau untuk kami yang di Desa Kemiren. Mungkin itu dulu Bu ya terkait Pokdarwis. Oke Mas Kang Eday. Iya. Saya itu mikirnya begini, Kang Eday kan asli Osing ya, suku Osing asli ya. Saya kelahiran
Oke, jadi kawan-kawan nanti silahkan tanya lebih lanjut tentang suku Osing. Kita ketemu sama putra Osing beneran nih, asli dari Kemiren, Desa Kemiren. Mas Kang Eda ini mengajak teman-teman menggerakkan desa wisata Kemiren itu, apakah melanjutkan sebelumnya sifatnya estafet gitu ya, melanjutkan estafet dengan pendahulunya, ataukah memang benar-benar Kang Eda ini istilahnya pionirnya gitu, waktu itu mungkin terinspirasi apa gitu dan sejak kapan gitu, karena kan waktu saya ke Kemiren ini saya benar-benar ketemu Kang Eda nih gitu, saya pikir apakah sejak itu gerakan atau kegiatan Dharma mempromokan tentang desa Kemiren, ataukah memang Kang Eda ini melanjutkan yang sebelumnya sudah ada? Oh enggak, Mas? Iya. Jadi untuk kegiatan kepariwisataan di Kemiren sebetulnya sudah cukup lama, Bu Elo. Oke. Jadi Kemiren itu kalau merujuk ke SK Bukti nomor 101 tahun 1996 itu sudah ada penetapan desa wisata Using, ya, desa Kemiren sebagai desa wisata Using di tanah seluas 19 tahun 96 itu saya baru lahir, Bu ya. Saya baru lahir 96. Jadi dari situ artinya sudah ada dulu ya. Geliat pariwisata mulai di desa Kemiren. Ya dari dulu untuk kegiatan kepariwisataan sudah ada, apalagi kami yang di Kemiren menjadi salah satu jalur untuk menuju ke Kawah Ijen, salah satu destinasi atau tempat wisata yang cukup terkenal di Indonesia, bahkan di Banyuwangi. Secara internasional. Karena Ijen memiliki api biru atau blue fire. Jadi ya seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2012 di era kepemimpinan Bapak Bupati Baswaranas mulai menjadi salah satu mengembangkan kabupaten, itu diharapkan mampu lebih mengelola dengan ini, Bu ya, berbasis data yang lebih baik. Nah, seperti itu. Entah nanti data pemut, kami mungkin kalau diibaratkan sebagai staf ahli pemerintah desa gitu, Bu ya, terkait bidang pariwisata, kemungkinan seperti itu. Ya. Dan nanti akan dikembangkan seperti apa, mungkin seperti itu gambar ininya. Jadi 2017 tepatnya di bulan Juli kami dibentuk sampai saat ini. Kalau untuk durasi atau masa jabatan sebetulnya 5 tahun, karena 2017 ke 2019 ada pemilihan kepala desa baru, akhirnya ada perubahan, kami terhitung di tahun 2017 sampai posisi kepala desa jabatan yang sekarang, saya di tahun 2025. Nanti akan ada pemilihan ulang di pengurusan Pokdarwi sesuai ADART kami. Mungkin itu, Bu ya. Itu wisata cuma yang membantu lebih memunculkan potensi, memaksimalkan potensi yang ada. Oke, Kang Eda. Jadi artinya masa kepengurusan bersama Kang Eda masih lumayan lama nih ya, artinya masih punya kesempatan untuk 2025. Oke. Yeah. Punya kesempatan untuk berkiprah memajukan desa wisata Kemiren gitu ya. Kalau ini Mas Kang Eda terasa nggak istilahnya kemajuannya gitu dari awal 2017 sampai sekarang gitu kan? Saya semakin gampang loh menemukan info-info seputar desa Kemiren gitu daripada awal waktu saya ke sana gitu. Kira-kira mungkin Kang Eda bisa berbagi sama kawan-kawan prestasi yang selama ini kemudian desa Kemiren sudah dapatkan, atau sesuatu yang mungkin bisa di-share sama kawan-kawan. Monggo. Ya. Kalau untuk prestasi semasa jabatan yang pertama, Bu ya, 2017 sampai sekarang, itu kami baru mendapatkan prestasi itu di tahun 2019. Apa itu, Mas? Ya, kami mendapatkan juara 1 Anugerah Wisata Jawa Timur sebagai kategori desa wisata. Kemudian
berlanjut masih tahun 2019 kami mendapatkan juara 3 di Desa Antara dari Kementerian Desa Kemendes, kategori Desa Wisata Maju. Mungkin tadi teman yang dari Kaventer yang lihat, kami juga didampingi Kaventer pada waktu itu. Kemudian 2020 kami kawan-kawan Kaventer lanjut mendapat penghargaan dari Menparekraf, sudah eranya Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Kami mendapat desa wisata berkelanjutan, ya, penghargaan sebagai desa wisata berkelanjutan. Kemudian 2021 ya, kami berhasil menjadi juara 2 di ajang BCA Desa Wisata Award tahun 2021 kategori wisata budaya. Mungkin itu prestasi yang kami dapatkan. Untuk capaian kami, salah satu produk UMKM kami sudah tersertifikasi SNI, yakni kopi, yang sekarang sudah memiliki sertifikat SNI, ya, Standar Nasional Indonesia. Jadi kualitas produk kami alhamdulillah sekarang cukup layak untuk dinikmati wisatawan. Mungkin itu dulu, mantap, ya. Mantap. Ya. Saya pas ke sana juga sempat ke Jalan Goyang ya. Tapi belum. Baik. Gimana, Mas? Waktu itu masih belum SNI kopinya, belum ada standar nasional. Oh, belum SNI, tapi sudah mulai ya. Ini ya, sudah mulai publish ya. Oke. Kan ini teman-teman juga mungkin pengen dapat apa tips gitu ya dari Kang Eda gitu, teman-teman sesama mungkin desa wisata gitu. Apa Mas kuncinya Desa Kemiren dengan pencapaian yang sekeren itu gitu? Selama ini yang kira-kira menurut Kang Eda bikin cepat maju itu apa? Apakah kemudian memang daya tariknya, ataukah teman-teman milenial yang relatif jumlahnya banyak di Kemiren, atau monggo silakan. Iya. Jadi sebetulnya dengan prestasi Kemiren pada mungkin sekarang ini, Bu, ya, sebenarnya tidak harus menuntut semua desa dirubah menjadi desa wisata. Mungkin itu yang perlu saya pesankan di awal. Jadi memang semua desa atau beberapa desa potensi yang berbeda-beda. Tidak semuanya harus dibuat mungkin yang poin dasar. Kemudian berhasil mendapatkan beberapa penghargaan atau beberapa sertifikat karena kuncinya kami menerapkan pentahelix yang ada di Kemiren sendiri. Jadi hubungan kami kepada beberapa pihak terus kami jaga. Jadi sekarang kami mendapatkan sebagai mitra atau desa binaan dari Bank Indonesia. Kemudian ada beberapa kampus yang memang kerjasama dengan kami, pemerintah desa ataupun service. Kemudian dengan teman-teman media lokal yang di Banyuwangi sendiri, ya, yang dari skala nasional. Kemudian komunitas yang di Banyuwangi, ya, kami jaga terus untuk hubungan kami di Kemiren. Intinya pentas tadi memang benar-benar seperti itu. Jadi enak. Ada kekurangan di poin A, mungkin dari teman-teman akademisi yang bisa membantu untuk mengisi. Kalau ada di poin B, mungkin dari teman-teman media atau teman-teman komunitas yang bisa membantu kami. Jadi rembuknya bareng. Oke. Jadi bisa jadi masukan teman-teman kampus, kemudian media, sosial media, komunitas itu ternyata bisa saling ini ya Mas, bisa saling isi. Kemudian itu yang bisa jadi kunci suksesnya sebuah desa wisata ya. Jadi jaringan ya, kerjasama, kolaborasi gitu, Kang Eda ya. Oke. Iya, misi, bisnis, pemerintah, komunitas, media, seperti itu. 5. Baik. Nah, sekarang kita langsung aja, karena memang setiap kali orang membahas Desa Kemiren adalah pesona desanya yang masih alami, kemudian beberapa kegiatan yang ada di sana gitu. Coba Kang Eda, kalau sekarang kita ke Desa Kemiren tuh apa aja nih Pak agendanya nih?
rekomendasi dari Kang Eda ini kalau misalnya kawan-kawan nih sebentar lagi Juni nih kayaknya liburan panjang nih gitu. Kalau teman-teman ke sana sarannya mesti gimana, reservasi terus kemudian titik-titik di mana aja. Monggo silakan. Iya, jadi untuk bulan Juli ini Bu, ini kan juga masuk ke bulan Julijah dalam kalender. Betul, betul. Kalau di Kemiren sendiri bulan Julijah itu banyak orang yang menikah seperti itu. Jadi momen-momen tahunan yang biasanya tidak bisa didapatkan di bulan-bulan lain, mungkin bulan Juli besok insya Allah bisa didapatkan. Seperti pernikahan bisa masyarakat. Bisa lihat seperti pesta pernikahan bulan khas Julijah Osing ini gitu ya, bertepatan. Ya. Terus kemudian bulan Juli bertepatan di acara tahunan ritual adat masyarakat Osing yang sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda, yakni Tumpeng Sewu, Kelamatan Tumpeng Sewu. Itu kami laksanakan di tanggal 3 Juli ya, 3 Juli hari 3 Minggu. Juli. Hari Minggu malam Senin itu kami menggelar tradisi upacara adat Tumpeng Sekat Kemiren, melaksanakan pawatan bareng semuanya di jalan raya. Ada lebih tumpeng yang kami itu. Nah, untuk pengunjung rencana kami dari pengelola desa wisata akan membuat open trip atau paket wisata akan kami buat. Ya, ada trip yang nanti akan kita jalankan. Mungkin start jam 2 siang, setelah makan siang ikut jemur kasur, kemudian keliling ke museum desa, keliling ke kawasan rumah adat, ada coffee break juga di kedai kopi. Nanti akhir atau ending acara kita makan malam dengan mengikuti upacara adat Tumpeng Sewu. Nanti tinggal nunggu update dari teman-teman travel juga, nanti akan kami sebar untuk kegiatan. Oke. Tadi kan ada disebutkan Kang Eda itu yang menarik tuh ada pesta pernikahan khas suku adat Osing gitu. Apa Mas yang kira-kira yang khas, yang kira-kira beda sama pengantin lainnya gitu? Misalnya mungkin teman-teman bisa dapat bocoran nih, spill dikit nih. Ya, jadi Osing di Kemiren Bu, ketika menikah kami biasanya menggelar acara itu sampai mungkin minggu ya, 7 harian. Tapi kalau acara yang memang sebenarnya intinya biasanya 3 hari atau 4 hari. Nah, itu di hari-hari tertentu ada kegiatan pawai pengantin. Jadi pengantin itu di atas pawai di ujung desa biasanya, batas desa atau di sebelah timur, menuju ke tempat pernikahan tersebut itu diarak ratu dan raja. Ya. Itu biasanya dilaksanakan 4 sore. Surup atau terbenamnya matahari. Nanti ada temu manten di situ, Bu. Itu memang tradisi yang masih dilakukan di Desa Kemiren. Jadi kenapa saya bilang ini momen penting ya, karena tidak terjadi di bulan-bulan lainnya, karena bulan ini dianggap bulan yang baik bagi masyarakat Osing untuk melakukan pernikahan seperti itu. Jadi momen tahunan, Bu ya. Oke. Biasanya kalau di pernikahan itu juga ada gandrung, Banyuwangi, kemudian ya, apa itu Mas? Apa tuh Mas, portal ya namanya? Ya, mocan lontar, tergantung dari pihak yang memiliki kegiatan tersebut, Bu. Jadi tergantung dari masing-masing masyarakat. Ada yang mengundang gandrung atau yang mengundang kesenian barong atau kesenian yang lain. Betul. Tulah. Tergantung dari masing-masing orang. Kalau memang pas bulan besok ada yang mengundang gandrung atau mengundang barong, nah itu juga menjadi poin yang menarik nanti untuk tambahan wisata di Banyuwangi sendiri seperti itu. Jadi mungkin tujuan utama Kawah Ijen, mendaki Ijen, mungkin nanti siangnya atau malamnya bisa ke Desa Kemiren seperti itu. Karena juga secara ini Bu, secara tempat posisi Kemiren cukup strategis. Jadi kalau mungkin wisatawan yang kita bisa turun di Banyuwangi, stasiun Banyuwangi Kota, nah itu ada di Karangasem, itu menuju ke Kemiren hanya mungkin 15 menit atau 10 menitan. Itu dari stasiun.
bandara, dari bandara ke Desa Kemiren mungkin hampir 30 menit atau 25 menit. Tidak terlalu jauh. Kalau untuk transportasi, ada penyewaan motor di dekat stasiun, ada ojek online juga, Grab Gojek, ya mohon maaf ini sebut merek, memang ada di sini, jadi cukup bingung Bu ya, maksudnya mau pesen kendaraan, biasanya kan ada tempat-tempat tidak bisa diakses ojek online, tapi ya. Jadi ya agak lebih mudah untuk berkunjung ke Banyuwangi. Mungkin itu Bu. Oke. Terima kasih. Wah, ada yang nyapa nih Kang Enda nih. Siapa nih? Triaks Marwardani. Aduh, siapa nih namanya? Konsonan semua sama. Selamat sore, Mbak. Nih disapa nih Kang Enda nih. Fansnya Kang Enda nih. Oh ya, kalau nggak salah ya, saya masih ingat Kang Enda ini selain asli suku Osing, putra Osing beneran. Kang Enda ini juga bisa penari gandrung gitu ya. Rencananya besok Dzulhijjah ini yang ada mau mantenan nari nggak Mas? Atau udah lama nggak nari nih Mas? Ya nanti kalau ada gandrung bisa lah Bu datang ikut nari ya. Oke, teman-teman kalau mau lihat Kang Enda nari gandrung, nah silakan bulan Juli ya, kita banyak banyak event nih di Desa Kemiren. Ya. Baik, terus sangat mungkin menarik. ada tambahan lagi. Mungkin dulu waktu Bu Elok datang ke Kemiren udah sempet saya ajak keliling ke homestay. Nah, saya sekarang ada di salah satu di Kemiren Bu. Memang homestay ini baru selesai dibangun tahun 2020 pas pandemi. Saya ada di homestay Kedaton Wetan milik salah satu warga, Mas Fikri. Nah ini kebetulan saya juga. Ya, saya rasa kalau homestay tinggal di Desa Kemiren, wah asik juga ya Mas ya. Jadi mau menjelajah, mengeksplor desanya itu. Ini sekarang lagi di homestay atau di mana Mas lokasi Mas? Di museum atau di mana nih Kang Edai? Aduh, sayang sinyalnya ya teman-teman. Mohon bersabar sebentar ini. Ya, ini semoga kebetulan saya di aula untuk tempat kumpul, meeting point. Tempat kumpul di fasilitas. Waduh, itu ada batik kunonya itu teman-teman. Ini di homestay Bu, di fasilitas homestay. Nah, ini mungkin karena memang temanya batik Bu ya, ini salah satu milik keluarga Mas Fikri yang dipajang di. Jadi di salah satu homestay-nya itu ada batiknya, Mas? Iya, ada. Ini yang satu lemari masih belum ditata. Mungkin sekalian. Siap. Oke. Untuk kamar Bu ya. Mangga, saya juga sudah ambil kunci kamar untuk nanti kita cek salah satu ruangan. Ini agak goyang-goyang. Semoga sinyalnya stabil ya. Nah, ini jadi aula kita akan kita sekarang mau cek homestay. Oh, waktu saya ke sana homestay ini belum ada ya Kang Eda ya? Sudah ada, cuman masih belum sebagus ini, banyak yang masih ya. Ini masih proses pembuatan itu. Ini ada 4 kamar Bu, homestay Kedaton Wetan dengan rate harga mulai dari 250.000 per kamar untuk 2 orang, sudah include breakfast, makan pagi. Nah, ini untuk arsitekturnya menggunakan arsitektur Osing, rumah adat Osing. Nah, mungkin kita cek satu kamar gaya khas Osing yang ya. Ini rumah adat Osing Tikel Balung namanya Bu. Apa itu Mas? Salah satu jenis rumah adat yang di Desa Kemiren. Kami punya 3 jenis rumah, ada Tikel Balung, ada Celocogan, ada Baresan. Nah, mungkin ini kita masuk ke salah satu homestay Bu ya, yang
di kamar yang di bawah. Ini isinya seperti ini. Ada dipan. Waduh, serba vintage ya Mas ya. Ini Ya, stylenya ya. vintage. Oke. Ini di Vintage dalam dan itu gaya juga khas masih Osing. ada almari isi cangkir-cangkir warisan dan toples-toples warisan keluarganya Mas Fikri. Nah, ini untuk fasilitas Mantap. dapur dan kamar mandi. Oke. Ini untuk fasilitas dapurnya. Memang ini memang homestay yang paling besar, Bu. Salah satu homestay yang paling besar di sini. Dengan rate harga Baik. 450.000. Kalau yang atas tadi yang agak kecil, yang tidak ada dapur, hanya kamar mandi dan langsung dipan seperti ini. Oke. Wah, ini kawan-kawan pada lihat semua, ini pada bondong-bondong bisa nggak kebagian ini ya Mas ya, secara rumah hanya 4 kamar ya Mas ya. Jadi kalau Iya, reservasi gimana Mas? Hubungi Desa Kemiren reservasi ya, Instagram bisa Desa Kemiren. Kemiren di aplikasi booking.com atau aplikasi yang lainnya juga tertera, Bu. Oh, Jadi oke. ya, pemandangan di depan memang Waduh, langsung mengarah tanaman ke hijaunya masih banyak ya Mas. iya. Pasti seger ini di sini nih. Ini salah satu homestay yang ada di Kemiren, Bu. Tahun 2021 kemarin Oh, homestay ini menjadi homestay terbaik se Jawa Timur, provinsi. mantap. Baik satu. Terbaik itu karena interior dan arsitekturnya yang khas suku Osing ya Mas ya. Masih melestarikan adat suku Osing ya. Aduh, sinyalnya putus-putus Mas. Sebentar ya teman-teman ya, sinyalnya agak terputus-putus ini. Nggak kedengeran Mas, suaranya nggak Ya, kedengeran. arsitek lokal, kemudian untuk fasilitas sudah cukup lengkap untuk toilet. Oke, ya mungkin sinyalnya lebih Iya, bagus di atas ya. selain arsitektur lebih ke fasilitas, Bu. Wah, suara angklungnya aja udah terdengar ya. Memang sekarang ada pernikahan sih, Bu. Jadi Oh sound gitu. sistem musik gamelannya keras. Tidak ada undangan ke warga, Bu. Jadi misal Oh gitu. saya menikah itu saya tidak sebar undangan ke warga. Nah, sudah dengar ini ya langsung datang tanpa undangan. Mantap, Gitu, mantap, ya. mantap. Wah, pengen ke sana lagi jadi ini, Mas. Kayaknya ini teman-teman, aduh, nggak tahu nih saya kebagian apa enggak nih. Kalau live begini teman-teman udah pada nyimak semua, udah pada cepet-cepetan ini. Secara kamarnya cuma 4 ya. Ya, kalau dari sini ke Kawahijen 1 jam, kita berangkat jam Iya. 1 malam, nyampe Kawahijen jam 2 karena pendakian dibuka pukul 2 dini hari. Jadi pas Bu istirahat di homestay dulu, nanti jam 1 kita menuju ke Kawahijen. Istirahat di homestay, Oh, jam 1 mantap. kita menuju, atau sore harinya kita bisa explore di Kemiren. Mungkin kalau di tanggal 3 itu memang, nah itu momen yang pas. Ini aula 3 Juli ya, Kang Enda ya, 3 Juli 3 ya. Juli ya, hari Minggu. Oke, teman-teman nih catet nih 3 Juli nih. Kalau bisa sempat ke Kemiren nih, waduh, mantap nih, banyak acara menarik ya. Baik, Kang Ende, kita punya waktu tinggal sedikit lagi nih. Ada tersisa waktu, kita mau explore batiknya nih.
Karena kan seperti kita tahu nih batiknya di Desa Kemiren tuh mantep gitu ya. Tempo hari 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah ya, waktu live sama Kang Edai kan sempat kita membahas batik-batik kuno di Desa Kemiren. Nah sekarang saya mau kenalin kawan-kawan semuanya. Sebelum kita ke batik khas dari Desa Kemiren, Mas. Mungkin ini teman-teman ada yang nanya nih, apa sih suku Osing itu, Kang Edai? Menurut Kang Edai mungkin yang bisa jelasin ke kawan-kawan. Ya, untuk kami dianggap sebagai masyarakat asli atau orang asli dari Kabupaten Banyuwangi yang dulunya Kerajaan Belambangan. Jadi wong Belambangan atau orang asli dari Banyuwangi atau Kabupaten Banyuwangi. Indigenous people yang asli di Banyuwangi atau daerah ini. Mungkin itu Bu ya, jadi orang asli, orang Osing. Dan Osing tidak hanya di Kemiren sebetulnya, Osing juga tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Kurang lebih ada 9 kecamatan yang dihuni oleh masyarakat Osing. Nah, ciri-cirinya Osing atau suku Osing kami masyarakat agraris Bu, kami petani, menanam padi, mengolah bumi untuk bercocok tanam. Jadi Osing secara tempatnya, secara geografis kami berada di tengah-tengah, kami tidak ada di gunung. Sebetulnya seperti itu, kami ada di tengah-tengah karena memang mayoritas masyarakat sebagai petani atau bercocok tanam, agraris, masyarakat agraris tanam tanam padi. Makanya untuk motif-motif nah sekarang kita nih teman-teman, oke, kita akan lihat batiknya nih Mas. Monggo Mas, silakan Mas dijelaskan Kang Edai tentang batik. Kenapa suku Osing itu kalau menyimpan batik kunonya tuh kok ditoples gitu? Kok ditoples? Ya, sebetulnya ini salah satu ya bisa dikatakan salah satu ini Bu ya, kreativitas masyarakat yang ada di Kemiren sendiri. Karena memang di Kemiren anak perempuan ya, bagi anak perempuan yang menikah itu dan warisan oleh ibunya berupa barang pecah belah seperti toples, cangkir, teko seperti itu. Kemudian batik pun tuanya. Nah, untuk yang di kamera ini namanya Garak Osing, salah satu yang cukup terkenal di Banyuwangi. Nah, kenapa disimpan di dalam toples? Yang biasanya khas dari Banyuwangi. Dulu itu menyimpannya dijadikan satu, diikat di dalam kain, biasanya seperti itu. Karena memang kain ini tidak dipakai. Ini hanya keluar biasanya ketika Hari Raya Idul Fitri, Bu. Itu baru keluar biasanya. Lebaran. Nah, kosong dan biar batiknya tidak dimakan ini apa namanya rayap atau yang lainnya. Nah, itu masyarakat mempunyai inisiatif untuk menyimpan batiknya di dalam toples, sekaligus untuk interior yang cukup otentik. Di masing-masing rumah sekarang banyak yang menata toplesnya atau batiknya ke dalam toples dan diletakkan di lemari warisan juga, lemari antik warisan keluarga. Keren. Iya. Boleh nggak Mas disorot ke ininya pelan-pelan Mas nih, teman-teman silakan nih lihat nih. Nanti kalau teman-teman pengen lihat langsung, jangan lupa tanggal 3 Juli datang ke Desa Kemiren. Banyak event tahunan dan banyak event-event pernikahan. Waduh, mantap nih. Jadi apakah hampir semua? Oke. Iya Bu. Apakah hampir semua suku Osing menyimpan batik di rumahnya seperti ini, Mas? Sebagian besar seperti ini. Kalau memang toples dan batiknya itu cukup banyak atau beragam. Tapi minimal masyarakat Osing di Kemiren khususnya kami memiliki minimal setengah lusin toples, minimal biasanya seperti itu, atau satu lusin. Ya, minimal setengah. Kemudian kalau memang tempatnya tidak cukup, biasanya ditaruh di dalam lemari seperti ini, Bu. Ini masih banyak yang belum pasang. Batik-batik warisan. Jadi ini statusnya
Iya, Ya, oke. Jadi ini statusnya batik kuno ya, Mas ya? iya batik kuno warisan dari keluarga Mas Fikri. Oke. Oh, ini Mas Fikri lain lagi sama Pak Anto yang tempo hari kita ini berkunjung ya, Mas ya? Wah, Ya, beda. Jadi sudah baik, dua baik, keluarga yang baik. mungkin saya sempat kasih lihat teman-teman. Oke, ada dari Kalau Pak Hari sebetulnya Wahyudi, seperti selamat ini, sore. Bu. Apa Gimana? kami masa Kiren sebetulnya kami bukan produsen batik. Hmm. Kami lebih ke konsumen batik dari Hmm. dulu memang bukan pembatik atau pengrajin batik. Kami lebih ke konsumen Pemakai ya. sebetulnya. Karena memang batik berhubungan erat dengan kegiatan terus di Kemiren seperti pernikahan atau kegiatan yang lain. Malah di sini tidak ada batik sebetulnya. Suaranya hilang. Cuman untuk sekarang, Oh, oke, oke. Baik, karena baik. untuk kebutuhan peningkatan ekonomi dan kreativitas masyarakat, saat ini ada dua pembatik yang berada di Desa Kemiren. Di sebelah barat ada satu, Mbak Marni, ada yang di sebelah timur ada Mbak Ririn. Nah, itu sebetulnya kalau dulu kami lebih ke tenun yang ada di Banyuwangi. Nah, itu kenapa banyak pembatik-pembatik yang meskipun kami seperti itu. Jadi kalau pengen tahu batik yang lama ya Kemiren seperti itu. Karena memang kami masih menyimpan itu seperti itu. Oke, wah menarik ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau ke Desa Kemiren tuh nggak cuma mengenal adat istiadat suku asli, suku Osing Banyuwangi, tetapi apa dari segi batiknya batik-batik kuno. Jadi kalau memang dulu apa dikenal suku Osing itu bukan pembuat batik, artinya kan belanja ya Mas ya. Ya, Apakah masih konsumen. dari Banyuwangi sendiri atau batik-batik dari luar kota, Mas? Dari luar daerah, Mas, yang dikoleksi itu? Kalau menurut beberapa sesepuh yang di Kemiren, orang mungkin usianya sudah lebih tua dari saya, mereka mendapatkan batik-batik itu di era mereka itu di daerah Banyuwangi Kota, Temenggungan namanya, Bu. Di dekat kantor ini, dekat pendopo Sabua Swagata Banyuwangi. Itu ada satu tempat namanya Temenggungan, Kelurahan Temenggungan, sekarang jadi kelurahan. Nah, itu masyarakat Kemiren biasanya memesan batik itu di daerah itu, di daerah Temenggungan. Dari namanya udah Temenggung, tempat Temenggung. Betul. Seberapa penting batik bagi orang di Desa Kemiren, Mas? Bagi suku Osing itu batik itu seberapa pentingnya gitu? Mungkin Kang Enda bisa cerita gitu. Apa dipakai harus dalam pernikahan atau apa? Jadi untuk masyarakat Kemiren khususnya di suku Osing Banyuwangi, Bu, kami untuk penampilan atau untuk apa ya, outfit Fashion, ya. Sekarang outfit yang kami gunakan itu sangat OTD ya. Sangat detail. Jadi ketika acara yang memang acara itu sangat penting, nah itu kami baru memakai batik yang paling bagus atau dalam artian ada motif tersendiri. Sebenarnya hampir sama dengan batik di Jawa Tengah yang memang asli batik yang ada di Jawa Tengah, di pusat atau di keraton. Ada memang batik-batik yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti pernikahan, biasanya ada motif Sidorejo. Nah, ya dari filosofinya sudah terlihat dari nama batik tersebut. Nah, mungkin seperti itu. Jadi sangat penting kalau acara-acara yang tidak terlalu
penting, maksudnya tidak menggunakan batik tulis, biasanya ada yang menggunakan batik cap. Tapi untuk kegiatan nikahan, khitan atau yang dianggap sangat penting, masyarakat harus menggunakan batik tulis yang mereka miliki seperti itu. Oke. Jadi saya membaca suku Osing ini penganut penganut setia batik tulis ya, Kang Eda ya, kalau nggak salah. Jadi suku Osing tidak mau kalau dikasih cap. Oke. Oke, keren. Apakah kemudian kalau di suku Osing itu Mas, kan saya membaca ya bahwa Osing itu juga memakai bahasa Jawa kuno, tapi kemudian ada juga pengaruh Bali gitu kan. Tapi kemudian awalnya yang agama Hindu Buddha, tapi kemudian ada juga Islam masuk sehingga kemudian sistem kasta di Osing tidak sama seperti Bali walaupun dekat gitu. Apakah kemudian batik ini juga pengaruh, Mas? Artinya tuh di sana ada katakanlah batik yang untuk kaum bangsawan, saudagar, atau untuk yang kelas petani atau rakyat biasa itu juga akan dibedakan batiknya atau kurang lebih sama seleranya? Aduh, lagi error nih sinyalnya kawan-kawan, sebentar ya, semoga tersambung lagi. Ya, Kang Edai. Kalau untuk motif hampir keseluruhan sama. Masih nyambung lagi. Monggo Mas, silakan. Ya, bisa tersambung lagi. Oke. Ya. Jadi saya lanjutkan Bu, untuk motif kami sama untuk motifnya. Cuman yang membedakan bukan di kasta sih Bu, sebetulnya lebih ke ranah perekonomian. Kalau dianggap orang yang ke bawah, biasanya batiknya tidak terlalu banyak, motifnya tidak terlalu banyak, paling punya di seperti itu. Tapi kalau yang memang menengah ke atas, nah ini ya seperti tempat sekarang ini yang saya berada, batiknya bisa lebih dari satu, bahkan ada mungkin belasan batik. Tapi di lemari yang belum ditata ada puluhan batik tulis yang dimiliki oleh masyarakat. Seperti kemarin Mas Anto yang di Jindi Sulis yang ada di Banyuwangi, khususnya Kemiren warisan, karena memang keluarga beliau memang tergolong menengah ke atas. Baik Kang Eda, terima kasih. Jadi sampai sekarang apakah kemudian kebiasaan mengumpulkan batik itu masih ada di suku Osing? Masih ada Bu, malah saat ini mungkin bertambah banyak untuk peminat batik. Oh gitu. Kalau zaman sekarang belanjanya suku Osing belanja batik di mana? Apakah yang diproduksi di Desa Kemiren sendiri atau juga belanja keluar daerah? Memang sekarang ada yang memproduksi di Kemiren, masyarakat ada yang memesan ke masyarakat Kemiren sendiri yang 2 orang tadi. Ada juga yang ke desa sebelah. Jadi sekarang pembatik cukup banyak Bu di Banyuwangi, di area Kecamatan Gelagah pun juga cukup banyak untuk pembatik. Jadi memesannya di situ. Bahkan ada sampai masyarakat itu yang membuat arisan batik Bu ya. Jadi ya nanti nariknya gitu. Nariknya dapat batik tapi ya? Oke. Kan batik tulis hal mungkin ada yang diataan, jadi ya arisan ibu-ibu itu per minggu ada yang 20.000, ada yang 50.000. Nanti kalau sudah dapat ya udah dapatnya batik. Ini sampai ada yang buat seperti itu, saking ingin selembar kain batik tulis.
Batik tulis ya. Wah, keren keren. Jadi suku Osing ini selain menyiapkan ya. oke, baik 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 Kang Ede, terima kasih banyak. Jadi teman-teman suku Osing ini tidak hanya menjunjung tinggi adat istiadat, melestarikan budaya, tetapi seleranya pada batik juga lumayan ideal ya, lumayan tinggi sampai dengan segala macam cara. Contohnya adalah bikin arisan batik itu demi supaya batik yang dimiliki adalah batik tulis gitu. Keren keren. Mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman lainnya nih kalau pengen batik tulis pakai arisan aja gitu ya. Oke oke. Lalu Kang Ede, kalau kalau kulineran ini teman-teman apa aja nih? Kan biasanya ada juga pecel pite, kemudian nanti minum kopi atau segala macam. Monggo Kang Ede, ini kita masih punya waktu sedikit ini, mungkin kita bisa bahas kulinernya. Monggo. Kalau untuk kuliner Sinyalnya ini biar ada uyah asem, ada sambal tempong. Ini saya lihat juga sambal cauut. Ini tepatnya asli Banyuwangi ya, Desa Gelagah. Sambelnya cukup terkenal karena sambelnya cukup tempong, ada sambal tempong ya Mas ya. Ya, tempong tampar. Ya. Kalau pecel pitik itu sebenarnya apa, Kang Edai? Kalau pecel pitik itu salah satu menu yang digunakan untuk ritual adat. Kalau nanti di acara Tumeng Sewu, nah itu menunya pecel pitik, Bu. Ayam kampung dibakar, dikasih parut kelapa. Seperti urap ya, urap. Mungkin kalau di tempat lain seperti urap untuk pengolahannya. Oh, jadi dia hanya bisa dinikmati ketika ada acara-acara adat. Tidak ada apa rumah makan atau restoran di Desa Kemiren yang teman-teman bisa pesen gitu. Ada Bu, di resto-resto ada yang menjual pecel pitik, ya asem itu sudah tersedia. Okay. Bahkan di hotel-hotel pun sekarang sudah yang menyediakan. Okay. Ya, mungkin jadi, itu. Jadi baik. Terima kasih banyak Kang Ede, udah disempatkan kita ketemu lagi ya, live lagi setelah kira-kira 2 tahun yang lalu gitu. Teman-teman itu tadi sekilas tentang suku Osing yang ada di Desa Kemiren, Banyuwangi. Desanya tuh indah permai, tetapi kemudian yang lebih menarik adalah karena banyak budayanya yang lahir dari puluhan tahun yang lampau tetapi masih lestari hingga sekarang, termasuk batiknya. Dan ternyata batiknya bahkan kawan-kawan bisa lihat sendiri di sebuah homestay. Jadi kalau nginep di homestay itu bisa lihat-lihat batik ya Kang Eda ya? Iya, betul Bu. Langsung diskusi dengan masyarakat milik rumah. Oh, batiknya dijual apa enggak? Kalau di Gemi Tulis ini yang warisan tidak dijual, Bu. Kalau dijual ada batik-batik yang baru, ada Cindi Sutro seperti Mas Santo kemarin yang biasanya menyediakan batik untuk dijual. Ada salah satu yang baru muncul lagi Dewa Batik namanya Barat yang memang dijual. Tapi bukan batik yang ini ya, jadi teman yang Iya. Jadi teman-teman jangan khawatir nanti kalau misalnya ke Desa Kemiren lihat batik kunonya di homestay, tapi kemudian kalau pengen belanjanya juga ada, sekarang sudah ada pengrajin yang membatik ya Mas ya? Ya, apa Mas, motif khasnya di Desa Kemiren, suku Osing ini, motif khasnya yang paling disukai sama suku Osing itu apa batiknya? Kalau yang udah cukup terkenal ada motif gajah holing, ada motif gajah holing yang cukup terkenal. Kami juga kemarin sempat membatik pada wisatawan di tempat-tempat batik.
Oke. Jadi masih sama seperti saya 2 tahun lalu ke sana, Gajah Uling masih yang khas ya Mas ya. Baik di Banyuwangi maupun di suku Osing ya, di Desa Ya, Kemiren ya. Baik, baik. Jadi kawan-kawan semuanya, karena memang kita terbatas hanya 60 menit, saya harus akhiri. Terima kasih banyak Kang Edai, salam buat Pak Anto, eh, Pak siapa yang tempat ini, homestay-nya ini? Mas Fikri. Mas Fikri, mugi-mugi saya bisa ke sana lagi. Aduh, kalau saya lihat kayak begini, kayaknya pengen langsung berangkat lagi. Terima kasih. Jangan lupa kawan-kawan kunjungi Desa Kemiren, khususnya di Banyuwangi yang punya letak sangat strategis. Teman-teman bisa mempelajari atau bisa menikmati bagaimana budaya suku Osing, suku asli Banyuwangi, termasuk batik-batiknya. Matur nuwun, Kang Eda dan semuanya, dan teman-teman yang malam ini hadir. Waduh, saya nggak bisa baca semuanya satu-satu. Akhirnya saya tutup. Kita ketemu lagi di live Instagram Batik pada seri-seri selanjutnya yang biasanya kita adakan setiap minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Endai. Salam sehat buat semuanya. Matur nuwun.